Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, selamat bertemu kembali dalam pelayanan khotbah Minggu kita hari ini. Puji Tuhan, hari ini kita sudah masuk dalam Minggu ke-21 setelah Trinitatis tanggal 24 Oktober 2021. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya selalu berdoa untuk saudara dimanapun mendengarkan khotbah ini, bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya, penuh dengan sukacita saudara diberkati Tuhan ketika mendengarkan khotbah pada saat ini. Kita bersyukur kita masih diberi anugerah juga kesempatan ini untuk bersama menikmati lawatan Tuhan dalam ibadah minggu kita hari ini lewat firman yang akan memberkati kita. Namun sebelumnya mari kita terlebih dahulu mempersiapkan hati, kita berdoa memohon pimpinan Tuhan menuntun kita untuk bisa memahami firman yang akan kita renungkan. Kita berdoa. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi teks khotbah kita dalam minggu hari ini disiapkan dari kitab Ulangan pasal yang ke-24 ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18 saudara. Saudara bisa membuka Alkitab saudara, saya akan bacakan firman Tuhan ini bagi kita saat ini, demikian bunyinya. Janganlah engkau memperkosa hak orang asing dan anak yatim. Juga janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu dari sana. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini. Puji Tuhan saudara, demikian jawab pembacaan firman Tuhan bagi kita di minggu hari ini. Dan tema khotbah kita yang telah diaturkan dalam almanak gereja kita hari ini adalah hidup rukun dengan sesama. Kalau dalam bahasa Batak bisa diterjemahkan nguluna di bagasan parsoran nadinggan dohot dongat jolma. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya lewat tema ini kita bisa menangkap bahwa sesungguhnya ada kerinduan Tuhan bagi setiap kita umatnya, juga gereja Tuhan di masa kini, supaya kita dapat hidup rukun bersama sebagai saudara tentunya di dalam Tuhan lewat persekutuan yang kita bangun dalam persekutuan jemaat. Dan kalau kita baca juga di dalam Mazmur 133, hal yang sama diungkapkan oleh pemazmur, bahwa di sana dikatakan sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Dapat kita pahami bahwa sesungguhnya saudara, lewat tema ini pada minggu kita hari ini, Tuhan menginginkan, Tuhan sungguh mengharapkan supaya kita gereja Tuhan, persekutuan orang-orang percaya adalah persekutuan yang hidup rukun bersama di dalam kasih tentunya, dalam persekutuan tubuh Kristus yang telah ditebus oleh darahnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ingin membawa kita memahami kebenaran ini dengan membuka hati, dengan membuka pikiran, mengizinkan Roh Kudus mengajari masing-masing kita sehingga kita boleh mengerti apa yang Tuhan mau bagi kita saat ini. Bunda Tresia saudara, seorang hamba Tuhan dan juga pejuang kemanusiaan yang pernah melayani di daerah Kalkuta, India, beliau pernah berkata seperti ini, "Aku hanya ingin agar Anda mempedulikan tetangga sebelah rumah Anda." Apakah Anda mengenal tetangga sebelah rumah Anda saat ini? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sepenggal kalimat dari bunda ini dapat menggugah hati kita sebenarnya untuk merenungkan saat ini, di tempat saudara mendengarkan khotbah ini. Sejauh manakah kita telah hidup berdampingan dengan orang lain? Bahkan di tengah-tengah keluarga, dengan sesama, dengan lingkungan, dengan tetangga kita saudaraku. Ya, apakah selama ini
kita hanya hidup berpusat pada diri kita sendiri, ya, sehingga kita tidak mau peduli lagi dengan orang lain yang ada di sekeliling kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya dalam segala kelemahan, juga dalam segala keterbatasan yang kita miliki masing-masing, kita sebenarnya sadar, saudara, bahwa kita tidak akan pernah bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Siapapun kita sadar akan hal ini. Karena kita diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk sosial. Kita tentunya saling membutuhkan satu dengan yang lain. Apapun keadaan kita, bagaimanapun status kehidupan kita, yang pasti setiap kita membutuhkan orang lain dalam kehidupan kita, saudaraku. Ini penting bagi kita sehingga betapa merawat, membangun dan merawat persekutuan yang baik, yang rukun itu dengan sesama adalah sesuatu yang sangat penting kita renungkan pada saat ini. Mari lewat khotbah kita hari ini, kita dituntun oleh Tuhan melihat konteks kerukunan ini dari sisi umat Tuhan, orang Israel. Kita bisa melihat sedikit bagaimana konteks orang Israel pada saat itu, di mana bangsa Israel telah berkelana di padang gurun selama 40 tahun, saudaraku. Memang sesungguhnya bukan tidak mudah bagi Tuhan untuk membawa mereka dengan cepat masuk ke tanah Kanaan. Tetapi Tuhan mengizinkan mereka mengembara selama 40 tahun, sesungguhnya itu karena mereka kurang taat kepada Tuhan. Mereka kurang percaya akan tuntunan Tuhan. Mereka kurang begitu yakin akan janji Tuhan. Mereka meragukan janji Tuhan. Tetapi kita lihat bahwa Tuhan tetap setia. Tuhan tetap mengasihi mereka. Tuhan tetap menyatakan kebaikannya dan berkat-berkatnya menuntun hidup umatnya, saudaraku. Sehingga kalau kita perhatikan di sini, tepat pada waktunya akhirnya Tuhan juga mempersiapkan umat Tuhan itu untuk memasuki tanah perjanjian yang telah dijanjikan oleh Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yaitu Abraham, Ishak dan Yakub. Dan memang tidak bisa kita sangkal di situ bahwa tanah perjanjian pada saat itu, saudaraku, dipenuhi oleh beragam suku bangsa. Tentu itu juga dengan segala budaya, adat, kebiasaan masing-masing, kepercayaan masing-masing, ya. Mereka semua pada saat itu menyembah berhala. Mereka tidak mengenal Allah Israel yang mereka sembah. Dan pada umumnya mereka adalah bangsa yang kejam, bangsa yang tidak terlalu peduli dengan sesama. Itulah yang terjadi pada saat itu. Sehingga untuk memperlengkapi umat Tuhan, untuk itulah sebelum Tuhan benar-benar mengutus umatnya masuk ke tanah Kanaan, di sana Tuhan menyuruh Musa hambanya untuk mengulangi kembali segala perintah yang sudah pernah disampaikan sebelumnya kepada mereka, yaitu generasi sebelum mereka itu, khususnya tentang cara berperilaku yang benar satu sama lain di antara mereka, yaitu bagaimana caranya supaya mereka hidup dalam suatu harmoni sebagai keluarga Allah yang tentunya berbeda dari kebiasaan-kebiasaan yang dibangun oleh orang-orang yang tinggal di tanah Kanaan sebelum mereka. Dan kalau kita lihat di sini pada pasal 21 kitab Ulangan sampai pasal 25, saudaraku, di sana kita dapat melihat di sana Musa mengajarkan kepada mereka tentang hukum, ya, bagaimana membangun hubungan manusia antara manusia dengan manusia, yaitu bagaimana supaya mereka hidup selaras satu sama lain, bisa rukun satu sama lain, bisa harmonis satu sama lain. Di sana Musa mengingatkan mereka tentang etika praktis dalam membangun serta memelihara persekutuan, kerukunan dalam persekutuan umat Tuhan. Dalam hal ini tentunya secara khusus, saudaraku, umat Israel dilarang membuat sesamanya menderita. Tuhan melarang mereka untuk membuat sesama umat Tuhan menderita. Sebaliknya,
Tuhan memerintahkan supaya mereka harus berbelarasa dengan sesamanya, khususnya bagi mereka yang miskin, juga bagi mereka yang menderita, yang tinggal di tengah-tengah bangsa itu, saudaraku. Dan secara khusus jika kita membaca perikop khotbah kita hari ini, dan kita akan coba baca dari ayat 6 sampai 22, satu bagian perikop yang sebenarnya perlu kita baca secara tuntas. Di sana kita dapat menemukan ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh orang Israel sebenarnya dalam membangun hubungan dengan sesamanya agar tercipta kehidupan yang rukun, yang harmonis, yaitu kehidupan yang saling mengasihi, ya, yang saling membangun, yang saling memperhatikan dan harmonis. Itu yang diharapkan oleh Tuhan. Dan pertama kita baca, kalau kita baca dalam ayat 6, saudaraku, ada beberapa hal bagaimana membangun persekutuan yang rukun di tengah-tengah umat Tuhan itu. Firman Tuhan mengatakan kepada mereka, kalau kita baca simpulan dari ayat 6, jangan menuntut sesuatu apapun atas perbuatan baik yang kamu lakukan kepada sesamamu. Itu intinya, saudaraku. Ini penting bagi kita. Kalau kita mau rukun dengan orang lain, jangan pernah kita menuntut sesuatu atas perbuatan baik yang kita lakukan kepada siapapun. Firman Tuhan katakan, berbuatlah baiklah senantiasa selagi masih ada kesempatan, karena akan tiba waktunya kita akan menuai perbuatan baik kita tersebut. Kalau bukan dari orang yang kita buat baik, tentu Tuhan akan buat dari yang lain, kita akan menuai. Yang pasti, kalau kita mau hidup rukun dengan sesama, jangan pernah berhitung atas apa yang kita lakukan kepada mereka. Jangan berhitung, jangan pernah menuntut balas atau ingin kalau kita buat baik, orang pun harus buat baik. Firman Tuhan katakan, jangan menuntut sesuatu apapun atas perbuatan baik yang kamu lakukan kepada sesamamu. Ya, ini penting bagi kita. Karena saya melihat, saudaraku, bahwa akhir-akhir ini ada banyak orang berbuat baik kepada sesamanya dengan motivasi-motivasi terselubung untuk menggapai tujuan-tujuan tertentu dalam dirinya. Firman Tuhan katakan, kalau kita mau hidup rukun satu sama lain, jangan pernah memperhitungkan apapun yang kita buat kepada sesuatu itu untuk dibalas bagi kita. Dan kalau kita lihat yang kedua, penjelasan ayat yang ketujuh, simpulannya kami bisa katakan demikian. Jangan memperbudak sesamamu dengan alasan apapun. Saya yakin, saudaraku, siapapun kita tidak akan pernah rela kita diperbudak oleh siapapun. Apalagi kita tahu bahwa kita telah ditebus oleh darah Kristus. Kita adalah orang-orang merdeka di dalam Tuhan. Dan firman Tuhan menekankan kepada umat Israel, jangan engkau memperbudak saudaramu. Mari, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau kita mau rukun, kita harus benar-benar bisa mengerti kondisi keadaan orang lain. Kalaupun ternyata dia lebih lemah dari kita, dia orang yang kurang beruntung daripada kita, hendaklah orang yang kuat menanggung yang lemah. Demikian firman Tuhan. Bukan untuk semakin melemahkan, saudaraku. Jadi jangan memperbudak saudaramu. Memperbudak di sini dalam arti tidak hanya menyuruh dia kerja paksa. Mungkin kita mendikte mereka, mungkin sepertinya kita menggurui mereka dan seterusnya, sehingga mereka selalu ada di bawah kepak sayap kita, sepertinya di bawah bayang-bayang kita. Itu artinya sama dengan memperbudak mereka. Firman Tuhan katakan, jangan memperbudak sesamamu dengan alasan apapun. Kalau mau hidup rukun dengan sesama, mau membangun persekutuan yang rukun dengan sesama, jangan pernah berpikir untuk menjadikan saudaramu budak dalam dirimu. Jangan, saudaraku. Atau memperhamba mereka dalam bentuk dan cara apapun. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudaraku, dari penjelasan perikop ini kita baca dari ayat 8 dan ayat 9. Di sana dikatakan, jangan memiliki hati yang jahat terhadap sesamamu. Sementara dia mengasihi engkau, dia tulus melakukan sesuatu kepadamu, tetapi hatimu jahat. Engkau selalu merancangkan kecelakaannya. Engkau selalu merancangkan kegagalan baginya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, siapakah kita sehingga kita selalu mau merencanakan yang tidak baik kepada sesama kita? Sedangkan Tuhan selalu akan merencanakan hal yang baik kepada kita. Aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, kata firman Tuhan.
yaitu rancangan masa depan penuh harapan, bukan kecelakaan. Oleh karena itulah firman Tuhan melarang kita, kalau kita mau membangun persekutuan yang rukun dengan sesama kita, jangan memiliki hati yang jahat terhadap sesamamu. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersihkan hatimu. Apapun, kemungkinan besar tidak semua orang akan bisa selalu sama seperti yang kita pikirkan. Akan ada orang-orang tertentu yang bisa menjengkelkan hati kita, melukai perasaan kita. Tetapi dengan alasan apapun, engkau tidak diizinkan Tuhan untuk menyimpan perasaan sakit hati itu menjadi sesuatu yang jahat, yang menimbulkan niat jahat di dalam hatimu terhadap sesamamu manusia. Jangan, saudaraku, sebagai anak Tuhan yang telah ditebus oleh Kristus, kita diharapkan Tuhan supaya kita menjadi orang-orang anak Tuhan yang selalu berbaik hati kepada sesamanya. Itu yang ketiga. Yang keempat, saudara, dikatakan jangan memasuki rumah saudaramu dengan maksud yang tidak baik. Ini pun penting kalau kita baca ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Di sana Alkitab menjelaskan kepada kita, apabila engkau meminjamkan sesuatu kepada sesamamu, janganlah engkau masuk ke rumahnya untuk mengambil gada daripadanya. Haruslah engkau tinggal berdiri di luar, dan orang yang kau beri pinjaman itu haruslah membawa gada itu keluar kepadamu. Jangan pernah memasuki rumah saudaramu dengan maksud yang tidak baik. Ini penting bagi kita kalau kita mau membangun persekutuan yang rukun dengan sesama dimanapun kita berada. Apakah itu di tengah-tengah persekutuan keluarga, lingkungan, juga di tengah-tengah gereja. Mari selalulah berniat baik. Kalau kita memasuki rumah orang lain, pastikan bahwa hatimu baik. Tidak ada niat jahat, tidak ada niat yang tidak baik. Pastikan engkau mengasihi keluarga itu dan selalu merancangkan yang baik bagi mereka, bukan merancangkan yang buruk dan yang tidak baik. Lalu ayat yang ke-12 sampai 13, kalau kita mau membangun persekutuan yang rukun dengan sesama, Alkitab menjelaskan kepada kita, jangan engkau merasa bahagia atas penderitaan saudaramu. Saudaraku yang kasih Tuhan, ada istilah yang sering kita dengar, bahagia lihat orang susah, susah lihat orang senang. Ini bukan kamus orang percaya, saudaraku. Firman Tuhan katakan, bersukacitalah dengan orang bersukacita, menangislah dengan orang yang menangis, bukan sebaliknya. Jangan engkau pernah menertawakan penderitaan saudaramu, tetapi doakanlah dia, angkat dia, tolong dia, bangkitkan dia ketika jatuh. Itulah yang diharapkan oleh Tuhan kalau kita mau membangun persekutuan yang rukun. Karena disitulah kasih itu teruji, saudaraku. Apakah kita mengasihi seseorang? Mari buktikan engkau bisa mengangkat saudaramu ketika dia jatuh. Engkau bisa memberikan semangat ketika dia lemah. Engkau bisa memberikan pengharapan ketika saudaramu putus asa. Bukan sebaliknya, engkau bersukacita, merasa bahagia ketika dia jatuh dan menderita. Mari saudaraku, kalau kita membangun persekutuan hidup yang rukun dengan sesama, pastikan bahwa engkau menjadi penolong yang bisa mengangkat, memberi semangat, dan tentunya memberikan harapan bagi sesamamu. Itu yang kita lihat di sana. Lalu yang keenam, ayat 14 sampai 15 di sana dikatakan, berilah upah yang pantas bagi pekerjamu tepat pada waktunya. Kalau kita baca itu, saudaraku, di ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15, di sana sangat jelas dikatakan, janganlah engkau memeras pekerja harian yang miskin dan menderita, baik ia saudaramu maupun seorang asing yang ada di negerimu, di dalam tempatmu. Pada hari itu juga harus engkau membayar upahnya sebelum matahari terbenam. Ia mengharapkannya karena ia orang miskin, supaya ia jangan berseru kepada Tuhan mengenai engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu. Mari saudaraku, hormati orang-orang yang berlelah bekerja, mencari nafkah, apalagi ketika dia menggantungkan harapan pencarian nafkah itu kepada dirimu. Berarti engkau adalah penolong sebenarnya yang disiapkan Tuhan menjawab doa-doa orang tersebut. Jangan engkau menahan, dikatakan, jangan engkau memeras pekerja harianmu. Upah yang pantas berikanlah kepada pekerjaannya itu.
Itu yang diharapkan oleh Tuhan kalau memang kita mau membangun persekutuan yang rukun dengan sesama. Hargai jerih payah saudaramu. Hargai jerih payah sesamamu. Dengan upah yang pantas berilah kepada pekerja-pekerja yang bekerja pada dirimu. Itu yang keenam. Yang ketujuh saudaraku dikatakan ayat 16. Jangan menghukum seseorang oleh karena dosa ayah atau anaknya. Karena masing-masing harus dihukum karena dosanya sendiri. Jangan terlalu gampang menghakimi saudaramu. Mungkin saja sesama kita itu memiliki anak-anak yang nakal mungkin. Atau orang tuanya yang nakal mungkin. Tetapi saudaraku, betapa sering kita picik menimpakan kesalahan anaknya kepada orang tuanya. Atau kesalahan orang tuanya kepada anak-anaknya. Alkitab mengatakan, kalau kita mau hidup rukun dengan sesama kita, jangan pernah menimpakan kesalahan siapapun kepada siapapun dia. Yang tidak salah, katakan tidak salah. Berlakulah jujur, berkatalah benar. Jika itu salah, katakan salah. Jika itu benar, katakan itu benar. Itu yang diharapkan oleh Tuhan dari kita pada saat ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ada 7 yang dijelaskan oleh firman Tuhan kalau kita mau hidup rukun dengan sesama. Penjelasan ini menuturkan kepada kita tentang etika moral yang harus kita hidupi, yang harus kita jaga jika kita ingin benar-benar membangun persekutuan yang baik dengan sesama kita. Ya, hal ini penting saudaraku. Kenapa? Karena tidak jarang kita melihat bahwa di sekeliling kita telah terjadi banyak ketidakadilan, banyak kesewenang-wenangan, banyak sikap egoisme yang membuat banyak orang hanya ingin mementingkan kepentingannya sendiri, mementingkan dirinya sendiri tanpa mempedulikan orang lain lagi. Dengan kebenaran ini, mari kita tinggalkan ego kita. Mari kita bersama-sama membangun keharmonisan, kerukunan, kebersamaan di antara kita dengan sesama kita. Apalagi sesama anak-anak Tuhan yang telah mengecap kebaikan Tuhan. Mari kita menjadi pribadi yang sama-sama mau menebar kebaikan kepada sesama kita. Sehingga kita akan bisa tercipta kerukunan dalam kehidupan kita. Bahkan dikatakan saudaraku, kadangkala orang memiliki motivasi tertentu membantu sesamanya pun bukan lagi atas dasar kasih. Bahkan kebaikan yang dilakukannya itu kepada sesama hanya untuk mencari untung demi kepentingan dirinya sendiri. Sehingga yang terjadi di sana bukan lagi meringankan beban, malah semakin menambah beban, menambah pergumulan bagi orang yang ditolong itu. Ya, jangan sudah jatuh tertimpa tangga lagi, angkat dia, jangan tambahi bebannya saudaraku. Itu yang diharapkan oleh Tuhan dari kita kalau kita mau membangun persekutuan yang rukun dengan sesama kita. Khususnya ayat yang kita baca pagi ini, penuntun teks kita, firman Tuhan menekankan dengan sangat tegas. Jangan engkau memperkosa hak orang asing dan anak yatim. Juga jangan engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir. Dan engkau ditebus Tuhan Allahmu dari sana. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal itu. Jangan menjadi pribadi yang lupa diri. Kita tahu siapa kita sebenarnya saudaraku. Kita semua adalah orang-orang yang dulunya diperhamba, diperbudak oleh dosa. Kita semua adalah orang-orang yang akan binasa oleh karena dosa kita. Kita akan semua adalah orang-orang yang terkutuk oleh dosa kita. Tetapi kita bersyukur saudaraku, Tuhan mengasihi kita. Tuhan peduli dengan kita. Tuhan mengangkat kita. Tuhan menebus kita dari dosa itu. Oleh karena itu, teladan yang diberikan oleh Tuhan menolong kita, melepaskan, membebaskan kita. Inilah modal kita dikatakan. Jangan engkau menjadi pribadi yang picik, pribadi yang selalu ingin memperkosa hak saudaramu, orang asing, yatim piatu, janda. Karena sesungguhnya orang-orang lemah itu diperhatikan Tuhan saudaraku. Orang-orang terpinggirkan itu diperhitungkan Tuhan. Orang-orang yang dihinakan itu diagungkan Tuhan. Jangan sampai mereka berdoa kepada Tuhan dikatakan itu menjadi dosa bagimu. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan memeras orang-orang kecil. Mari buka mata seperti Tuhan yang memperhatikan kita orang kecil yang tidak berdaya.
Tuhan dengan kemurahannya memperhatikan hidup kita, mengulurkan tangannya, menjamah kita dan menolong kita, sehingga kita bisa dilepaskan, dibebaskan oleh Tuhan. Oleh karena Tuhan kira memberkati kita dengan firman pagi ini. Ingat bahwa dulu engkau budak di Mesir, tetapi Tuhan menolong engkau. Itu menjadi teladan bagimu. Itu Tuhan buat sebagai contoh untuk membantu kita bagaimana kita bersikap sebagai anak Tuhan untuk bisa membangun persekutuan kita dengan benar dengan sesama kita. Itulah firman yang bisa saya bagikan pada kesempatan ini. Tuhan memberkati saudara ketika mendengarkan firman ini, sehingga kita termotivasi untuk terdorong untuk membangun persekutuan kita yang rukun dengan sesama kita. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu yang menyapa kami lewat kebenaran firman yang kami terima dalam minggu kami hari ini. Berkati setiap umat Tuhan dimanapun yang menerima kebenaran ini. Kuatkan yang lemah, yang jatuh Tuhan angkat, yang putus asa beri harapan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Hamba doakan terus yang bergumul karena sakit penyakit, Tuhan jamah, pulihkan, sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Hamba doakan mereka saat ini yang sedang bergumul mencari pekerjaan, Tuhan bukakan lapangan pekerjaan. Yang mengharapkan jodoh diberkati Tuhan, yang mengharapkan keturunan diberkati oleh Tuhan. Hamba doakan anak-anak kami dalam pergumulan pendidikan, Tuhan tetap memberkati mereka, berikan mereka semangat belajar. Yang berulang tahun hari ini penuhkan sukacita mereka, ajar mereka bersyukur karena itu anugerah Tuhan atas hidup mereka hari ini. Tuhan Yesus, ada begitu banyak umat-Mu yang mendengarkan khotbah pagi ini. Mereka sedang menghadapi persoalan kehidupan yang sulit, yang berat, terbelenggu oleh beban-beban hidup yang berat, bahkan oleh kuasa setan dan kuasa gelap. Ketika mereka mendengarkan khotbah dan doa ini, izinkan hamba mohon berkat-Mu, jamah mereka, tolong mereka, lepaskan, bebaskan, dan berkati hidup mereka semuanya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang saudara hadapi hari ini, saya selalu berpesan tetap semangat, jadi kuat dalam Tuhan, bersuka cita senantiasa, dan mengucap syukur atas segala sesuatu. Itu pasti kehendaki Tuhan dari hidup saudara di hari ini. Dan kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat, saudara memang rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara di dalam doa. Itu komitmen kami. Kalau saudara juga berharap bahwa renungan juga khotbah ini selalu akan menyapa saudara baik setiap hari juga setiap minggu, bantu kami dalam pengembangan pelayanan ini dengan selalu mau membagikan, men-share kepada sebanyak mungkin orang supaya banyak orang menonton saudaraku. Itu penyemangat bagi kami. Berikan komentar yang baik di link YouTube kami, like, subscribe bagi saudara yang belum melakukannya, sehingga kami boleh tetap berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Akhirnya saya Pendeta Linti Dengoran, Pendeta di GKP Jemaat Khusus Soresa Medan, menyampaikan sampai jumpa saudaraku di kesempatan lain. Selamat hari Minggu bagi saudara hari ini. Semangat beribadah. Tuhan memberkati saudara. Shalom.